tujuan pembelajaran dari bab 10 ini yaitu yang pertama menjelaskan bagaimana perubahan budaya organisasi dilakukan dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, memberi pemahaman tentang peran pemimpin transformasional dalam memfasilitasi perubahan budaya. Yang ketiga yaitu mengajarkan cara mendiagnosis budaya organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan. Yang selanjutnya menjelaskan penggunaan kerangka kerja nilai-nilai bersaing dalam proses perubahan organisasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya budaya organisasi dan pengaruh budaya nasional dalam konteks multinasional. Perubahan organisasi sebagai proses budaya. Perusahaan tidak bisa berkembang atau bertahan tanpa merespons perubahan dari luar atau perubahan eksternalnya, seperti perkembangan teknologi, tren pasar, dan juga kebijakan-kebijakan baru. Misalnya, teknologi yang berkembang cepat memaksa perusahaan untuk menyesuaikan operasionalnya agar perusahaan tersebut dapat kompetitif. Selain itu, faktor internal juga nggak kalah penting dalam hal ini. Jadi organisasi harus bisa beradaptasi dengan mengubah cara kerja, struktur, atau bahkan budaya yang ada. Nah, jadi timbullah pertanyaan besar nih, yaitu apakah cukup dengan mengubah hal-hal kecil seperti cara kerja atau budaya yang sudah ada, ataukah juga perlu untuk kita melakukan perubahan lebih dalam pada nilai-nilai inti organisasi? Jadi biasanya jawabannya adalah kombinasi dari dua hal ini, yaitu tentang faktor internal dan juga eksternalnya, yaitu mempertahankan budaya yang sudah kuat sambil menyesuaikan diri dengan perubahan dari luar. Selanjutnya, proses perubahan dalam organisasi. Proses perubahan di dalam organisasi seringkali dilihat dengan cara yang berbeda oleh para pekerja dan juga manajemen. Jadi menurut Andre Lauren, pandangan orang terhadap perubahan seringkali terhambat oleh asumsi mereka tentang bagaimana seharusnya organisasi itu berjalan. Contohnya, jika seseorang yang sudah terbiasa dengan struktur hierarki yang ada dalam suatu organisasi, mereka mungkin kesulitan beradaptasi dengan adanya teknologi atau cara kerja baru yang dibangun di dalam suatu organisasi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini, Lauren membedakan dua tipe perubahan yang terjadi di suatu organisasi. Yang pertama ada pergeseran linear dan yang kedua ada transformasi bertahap. Nah, di pergeseran linear ini adalah suatu perubahan yang relatif sederhana. Misalnya di suatu perusahaan mengubah keadaan dalam kondisi A menjadi kondisi B. Misal nih, dengan memperbarui teknologi tanpa harus mengubah struktur atau budaya kerja yang mendasarinya. Lalu yang kedua, transformasi bertahap. Nah, perubahan yang lebih mendalam dan juga bertahap dalam perubahan ini. Organisasi bergerak perlahan dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Yang selanjutnya adalah mekanisme perubahan. Skene 2004 menjelaskan bahwa seorang pemimpin dapat menanamkan dan mempertahankan budaya perusahaan melalui berbagai cara, yang juga dapat digunakan untuk mengubah budaya organisasi. Ia membedakan cara primer yang utama dalam membentuk budaya dan cara sekunder, yaitu mekanisme yang memperkuat budaya. Mekanisme sekunder ini hanya efektif jika konsisten dengan cara-cara primer. Yang pertama yaitu desain dan struktur organisasi. Yang kedua, itu ada sistem dan prosedur yang digunakan. Lalu selanjutnya yaitu ritus dan ritual yang digunakan dalam sebuah organisasi. Yang keempat yakni desain dan tata letak ruang fisik organisasi. Yang selanjutnya yaitu kisah-kisah tentang peristiwa dan orang-orang penting. Dan yang terakhir yaitu pernyataan formal tentang filosofi organisasi. Menurut Skene, saat manajer ingin mengubah pandangan karyawan, semua mekanisme utama harus digunakan secara konsisten. Modelnya mengacu pada proses belajar kelompok dalam menghadapi masalah eksternal dan internal. Budaya organisasi memengaruhi bagaimana anggota organisasi memandang dan merespons strategi terhadap perkembangan lingkungan.
Dalam artikelnya, Skene 1989 mengidentifikasi masalah budaya pada setiap fase pertumbuhan perusahaan, serta mekanisme perubahan yang mungkin saja terjadi. Tergantung kesiapan organisasi dalam menghadapi krisis eksternal atau dorongan internal. Di sini ada tabel 10.2, yaitu tabel mekanisme perubahan budaya. Pada tabel tersebut memicu sebuah pertanyaan penting, apakah mungkin untuk melakukan perubahan yang mendasar? Deal dan Kennedy 2000 menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat, terutama pada tahap pertengahan atau kedewasaan, sulit diubah karena telah berkembang dan diwariskan. Perubahan budaya tergantung pada faktor eksternal dan internal. Jika faktor eksternal dominan, maka perubahan hanya terjadi jika lingkungan juga berubah. Jika internal, budaya dapat diarahkan melalui kepemimpinan. Lauren tahun 1998 menolak gagasan bahwa perubahan lebih mudah dalam budaya lemah dan menekankan pentingnya kesadaran internal dan eksternal organisasi. Skene tahun 2004 menambahkan bahwa peningkatan kesadaran budaya dan evaluasi asumsi utama dapat memandu evolusi organisasi dengan peran penting dari pemimpin. Materi selanjutnya yaitu ketabahan dalam masa yang penuh gejolak. Di masa-masa sulit, ketabahan adalah kebajikan kepemimpinan, bukan dalam arti memiliki pandangan tetap tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, namun tetap setia pada serangkaian nilai inti. Menjadi autentik bukan berarti selalu sama. Yang paling efektif, pemimpin adalah bunglon sejati. Bunglon selalu beradaptasi dengan konteks, tetapi tetap menjadi bunglon. Brussels meluncurkan penyelidikan terhadap rekening rahasia. Penyelidikan luas terhadap rekening bank rahasia dan kontrak fiktif di seluruh Komisi Eropa telah diluncurkan. Meskipun masalah diidentifikasi di Eurostat oleh Serikat Pekerja pada tahun 1997, oleh audit internal Komisi pada tahun 1999 dan 2000, dan oleh Paul van Buitenen, seorang pelopor pelanggaran pada tahun 2001, hal tersebut tidak dianggap serius sampai surat kabar laporan muncul pada Mei 2003. Rekening bank rahasia di Eurostat dibuat oleh pejabat komisi untuk disimpan uang yang dibayarkan melalui kontrak yang meningkatkan kepada subkontraktor. Kemajuan dalam pelaksanaan reformasi di tubuh komisi. Ekstrak dari laporan tahunan tahun 2003 yang membahas tentang perlindungan komunitas Eropa, kepentingan finansial, dan perang melawan penipuan. Sebagai hasil dari kesepakatan politik yang dicapai pada 19 Mei 2003 di Dewan dan Pendapat Parlemen Eropa tanggal 19 Juni 2003, Komisi mengadopsi proposal yang diamandemenkan untuk peraturan ketegangan antara budaya organisasi dan nasional. Permasalahan pertama yang harus diatasi adalah permasalahan yang diuraikan secara singkat di bagian pertama. Ketegangan antara kedua hal tersebut, budaya organisasi dan budaya nasional. Meskipun terbatas pada manajer barat, investigasi Lauren menunjukkan kolektif yang terkait secara nasional. Persepsi terhadap organisasi tampaknya tidak berkurang dengan cara apapun melalui bisnis internasional. Baik, selanjutnya apakah ada budaya perusahaan internasional? Meskipun pengaruh budaya nasional sangat penting, ada kelompok pembisnis transnasional yang sedang berkembang dengan pendidikan dan pengalaman kerja yang serupa, membentuk budaya bisnis global. Nah, banyak perusahaan internasional mengembangkan kesamaan dalam proses produksi yang efisien, kontrol kualitasnya, hak-hak pekerja, dan isu lingkungan yang mengikuti norma internasional. Dengan semakin banyaknya perusahaan internasional yang aktif secara global, ada pembentukan budaya manajemen yang sama yang tidak berakar pada budaya nasional tertentu. Selanjutnya, memetakan perubahan budaya perusahaan. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel 10.3, ada dua dimensi digunakan untuk membedakan kriteria efektivitas. Satu dimensi menekankan pada fleksibilitas dan keluasan atau
stabilitas, dan kontrol. Dimensi lainnya menekankan pada orientasi internal, integrasi dan persatuan, atau orientasi eksternal, diferensiasi, dan persaingan. Kedua dimensi ini menghasilkan 4 kuadran, yang masing-masing mewakili seperangkat nilai yang menjadi dasar penilaian terhadap organisasi. Di slide ini, kita akan membahas bagaimana pengambilan keputusan dalam bisnis sebenarnya lebih kompleks dari sekedar memilih mana yang terbaik atau yang tercepat. Seperti yang dijelaskan oleh John Kay di artikelnya. Seringkali keputusan dalam bisnis harus memperhatikan nilai-nilai yang bersaing seperti kebutuhan organisasi, kondisi pasar, dan budaya yang ada. Pemimpin yang sukses bukan hanya mereka yang membuat keputusan cepat, tetapi yang mampu menavigasi situasi yang penuh ketidakpastian, beradaptasi dengan informasi yang seringkali tidak sempurna. Dengan demikian, keputusan bisnis memerlukan pendekatan yang adaptif dan pemahaman terhadap berbagai nilai yang ada dalam organisasi. Selanjutnya, slide ini membahas mengenai survei yang dilakukan oleh Despard dan rekan-rekannya pada tahun 1997 yang mengungkapkan bahwa perusahaan internasional yang sukses sering memiliki nilai-nilai kewirausahaan yang mirip. Namun, survei ini juga menunjukkan bahwa ada perbedaan penekanan berdasarkan budaya nasional. Nilai-nilai budaya ini mencakup berbagai tipe seperti ada hierarki, klan, dan adokrasi. Nilai-nilai budaya seperti hierarki yaitu struktur dan kontrol, kalau klan yaitu kerjasama dan loyalitas, dan yang terakhir adalah adokrasi yang memiliki tipe inovasi dan fleksibilitas. Nilai-nilai budaya ini yang menggambarkan bagaimana perusahaan mengelola kompetisi, kinerja, dan inovasi dalam konteks budaya mereka masing-masing. Misalnya, perusahaan Jepang cenderung memprioritaskan nilai-nilai hierarki yang fokus pada struktur dan kontrol, sementara perusahaan Inggris lebih menonjolkan kepada adokrasi yang mengutamakan inovasi dan fleksibilitas. Perusahaan-perusahaan internasional ini mengelola kompetisi, kinerja, dan inovasi berdasarkan konteks budaya masing-masing yang menunjukkan betapa pentingnya kesesuaian budaya dalam mencapai kesuksesan. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari materi ini, yaitu materi bab 10. Saya akan merangkum beberapa poin penting mengenai perubahan budaya dalam organisasi. Yang pertama, yaitu budaya organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam proses perubahan. Budaya ini membentuk bagaimana anggota organisasi merespons perubahan baik di dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, penting sekali bagi organisasi untuk memiliki kesadaran yang tinggi terhadap budaya mereka sendiri serta lingkungan operasionalnya. Tanpa pemahaman ini, perubahan yang dilakukan mungkin tidak efektif atau bahkan bisa gagal. Yang ketiga, yaitu yang selanjutnya, kerangka kerja nilai-nilai bersaing yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn adalah alat yang berguna untuk menilai seberapa baik organisasi merespons lingkungannya. Kerangka ini membantu organisasi memahami apakah mereka lebih menekankan pada inovasi, stabilitas, atau fleksibilitas. Yang terakhir, dalam konteks perusahaan multinasional, transformasi budaya harus mencerminkan budaya nasional tempat perusahaan beroperasi. Namun, pada saat yang sama, organisasi harus tetap menjaga kesatuan dan integritas perusahaan secara keseluruhan. Jadi, melalui kesadaran budaya, pemahaman terhadap lingkungan, serta penggunaan kerangka nilai-nilai bersaing, perubahan budaya dalam organisasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan selaras dengan tujuan organisasi.